Halo, good morning everybody. Ini sarapanku pagi ini, karena hari ini akan perjalanan panjang menuju Torino untuk misa di gereja kain kafan Yesus. Aku masaknya penuh di sini, kayaknya enak banget. Di hotel di Assisi. Ini kita masih ada di Assisi. Nah, kita akan melihat apa yang halo pagi, mau melihat apa yang disajikan di rafter di tempat sajian makan. Nih, enak-enak semua. Wow, enak semua, tidak pepak seperti kalau hotel di Jakarta, tetapi ini sangat enak-enak semua. Pokoknya ini makanan-makanan yang sangat enak menurutku. Tuh, ini roti-rotiannya ini. Oke. Aku akan ambil buah. Sekarang saya ada di halaman belakang dari hotel ini dan juga restoran di sana itu. Tuh, sangat indah anunya, tamannya, dan bisa makan di luar juga. Udaranya mungkin ini 12 ya, cukup sejuk untuk pemanasan hari ini, karena nanti di Torino sekitar 5-8 derajat. Nih tamannya indah, dan yang di belakang saya itu adalah olive. Ternyata di Italia juga banyak pohon zaitun ya, pohon zaitun, dan hidup, dan banyak yang menjadi petani zaitun di sini, di sekitar Assisi. Assisi adalah dataran tinggi di mana ada banyak situs-situs iman yang luar biasa. Carlo Acutis, remaja 15 tahun yang sudah menjadi beato. Kemudian Santa Clara, pengikut Santo Fransiskus, juga ada di sini. Hari ini akan menuju ke Torino dalam perjalanan 4 jam, cukup jauh. Tapi kita nikmati karena bisnya juga nyaman untuk tidur. Dan biasanya kita di bis sharing, bukan tidur. Sangat terima kasih sekali bahwa hari ini saya didoakan secara khusus, dan saya juga bersyukur bahwa di ulang tahun saya yang ke-63 tahun ini. Oh, 63 ya Pak Tony ya. Oke. Saya masih diberi kesempatan bisa siarah. Sebagai ungkapan rasa terima kasih kami. Iya. Saya sudah menyiapkan satu doa, untayan doa. Satu kedua. Doa ini adalah doa untuk keluarga, jadi akan saya bagikan. Di dalam doa ini, kertas ini juga saya beri stiker. Jadi Bapak Ibu mungkin tolong jangan ditinggal atau dibuang. Kita selipkan di kitab suci pribadi kita. Supaya suatu saat kalau kita, kadang-kadang kita kalau udah pergi itu udah on ya. Setelah 1 tahun, 2 tahun kita lupa tanggal berapa ya kita pernah pergi. Di sini saya tulis Siara Eropa Journey of Love bersama Romo Agus Suryana Gunadi, tanggal 19 April sampai 3 Mei 2024. Saya juga nanti mohon ya Romo, kita doa bersama nanti pada waktu selesai misa sebelum berkat penutup. Untuk doa keluarga kepada keluarga kita masing-masing, seluruh peserta ini, di mana doa keluarga kepada Santo Antonius ini sangat indah sekali. Terima kasih sebelumnya. Tapi sebelumnya memberi kesaksian hidup dong. Kesaksian sampai umur 63 itu seperti apa sih Tuhan terlibat dalam hidup Pak Tony? Itu begini, pertama seperti yang saya katakan kemarin, bahwa yang rajin ikut koronkannya Romo adalah istri saya. Saya lebih banyak ke rumah adorasi,
yang kebetulan dekat dengan rumah saya, yang buka 24 jam. Dan saya merasa nyaman di sana itu kalau semakin malam semakin nyaman. Istri saya di rumah ikut romo, saya ke adorasi. Tapi karena pada waktu tanggal 17 November istri saya Frida itu lagi sakit, saya tahu-tahu menggantikan posisinya dia untuk membuka YouTube-nya Romo. Dan kok tanggal itu Romo mengajak untuk pertama kalinya akan mengadakan siarah. Itulah Roh Kudus bekerja untuk saya secara tidak langsung. Saya langsung daftar, langsung tanya kepada Romo, dan sejak tanggal 17 November itu saya tidak pernah absen untuk ikut doa korongannya Romo ini sampai hari ini. Oleh karena itu pada waktu sebelum kita berangkat, kan saya pernah tanya di grup, apakah pada waktu siaran nanti ada doa nggak Romo? Karena saya sekarang sudah merasa kalau nggak ikut pada waktu setengah 10 malam itu rasanya ada satu kekurangan. Jadi Bapak Ibu mungkin sempat-sempatkan ya kalau bisa, bahwa kuasa doa Koronga itu sangat besar kuasanya. Jadi kami berdua setengah 10 itu saya matikan lampu, saya nyalakan lilin, saya buka YouTube-nya Romo. Banyak kesaksian dari keluarga kami, dari teman kami yang kami titipkan melalui intensi itu terkabulkan melalui doanya. Jadi Bapak Ibu mungkin kalau setengah 10 udah tidur, bisa di setel besoknya Bapak. Untuk perjalanan hidup rohani saya Romo, sebenarnya saya lebih banyak terlibat di dalam kegiatan lingkungan dan paroki di saat saya masih usia 40. Kemudian setelah masuk usia kepala 6 sudah mulai pensiun. Sebenarnya bukan pensiun ya Romo ya, kalau kita dalam pelayanan tidak ada kata pensiun, tapi aturan gereja kan kita harus ada regenerasi, memberikan kesempatan pada yang muda, baik di dalam kepengurusan di DPP, Depar ya kalau Jawa dulu, maupun di lingkungan. Kemudian sekarang istri saya yang lebih banyak aktif di paroki, dan saya hanya mendukung dari belakang. Itu perjalanan hidup rohani saya Romo. Dan saya sekali lagi bersyukur saya diberi kesempatan di dalam usia 63 tahun ini saya masih bisa bersiara bersama dengan teman-teman di grup ini. Terima kasih Romo. Pak Tony, apa yang paling mengesan sepanjang belum separuh perjalanan siarah? Tempat mana yang panjenengan merasa punya feel gitu? Saya merasa punya feel itu pada waktu melihat jenazah dari Beato Carlo Agustis. Karena biasanya kalau kita melihat jenazah para santo santa itu hanya mendengar saja, karena mereka kan lahirnya ratusan tahun yang lalu. Kalau ini betul-betul kita merasakan bahwa dia adalah seperti anak kita, wujudnya juga masih utuh, kita bisa melihatnya dalam jarak yang sangat dekat sekali. Nah, jadi kita bisa melihat, sampai saya perhatikan pipinya itu masih ada kayak jerawatnya tumbuh. Jadi dekat. Dan betul-betul ini satu mujizat sekali yang bisa kita lihat dengan kasat mata. Kalau dengan santo itu karena kita hanya melihat ceritanya, makamnya juga kita tidak bisa melihat secara langsung, mungkin dari jarak jauh. Jadi itu yang membuat saya merasa, aduh, saya harus bersyukur bisa melihat ini. Oke, Bu Frida, beri satu atau kesaksian tentang tentang suamimu. Sini. Ya. Kesaksian si istri tentang suaminya yang merayakan ulang tahun. Mana Bu Frida? Ayo, Fit. Ya, dalam kegelapan. Yo, kamu beri kesaksian apa tentang suamimu yang kamu cintai ini? Yang kadang-kadang bandel ya Romo ya. Tentang Tony atau tentang apa ini Romo? Iya ya.
Karena suami. Ya, oke. Terima kasih sebelumnya Romo hari ini dan Bapak Ibu semua, ulang tahunnya persis di tengah-tengah perjalanan kita. Tadinya terus terang gini Romo, saya punya impian itu untuk ke Lourdes ya. Dari kecil saya paling kepingin itu ke Lourdes gitu, nggak kemana-mana gitu. Tahun 2018 kita ke Eropa, nggak kesampaian juga ke Lourdes karena kita ke tempat lain. Jadi masuk di bucket list saya Lourdes. Nah pada saat itu saya sudah merencanakan untuk ke Lourdes cuman dengan dia atau dengan anak saya mungkin, tapi nggak ikut tour gitu ya. Terus kita rencanakan ke sana. Nah tapi ternyata 17 November sekali lagi kayak yang Tony tadi cerita, Romo itu bisa nggak tahu pakai jalan apa gitu ya. Romo tuh bisa memanggil-manggil dia gitu. Dan kalau dia udah putuskan ya berarti ya udah saya ikut gitu. Ternyata saya ikut yang di perjalanan dengan Romo ini. Dan saya sangat bersyukur gitu karena dengan semua arrangement ini bukan cuma Lourdes yang jadi keturutan gitu, tapi banyak hal tempat-tempat yang sungguh sangat membangkitkan iman kita gitu ya. Nah, kalau untuk suami saya ini Romo di satu titik gitu ya, saya sangat rajin ngikutin koronka, novena dan lain sebagainya. Tapi kalau dia sangat on off gitu ya. Jadi on off banget gitu, tapi kadang-kadang imannya jauh lebih di atas saya tiba-tiba gitu. Jadi dia bilang pokoknya yakin aja gitu, sesuai Tuhan akan rencanakan sesuatu, Tuhan akan pegang dan itu benar gitu. Nah ada beberapa hal yang terjadi seperti itu Romo. Itu yang saya bisa kasih kesaksian untuk Tony dan puji Tuhan sampai sekarang masih setia. Ya. Berapa tahun perkawinan? Berapa tahun perkawinan? 1996 berarti 28 tahun. Wah, keren. 28 tahun ya. Umurnya jangan ditanya ya. Tahu kok, 63. Oh dia ya, Romo saya nggak usah ditanya. Nggak usah. Iya, anak kami satu, gitu puji Tuhan. Dan saya, tambahan kesaksian untuk putri saya. Kita menunggu lama ya untuk dapetin satu ini gitu, 4,5 tahun dan nggak ada yang lain kecuali doa waktu itu. Kita setelah pengobatan mana udah dibilang dokter juga nggak mungkin punya anak lah bla bla bla, ya udah kita lepaskan semua, kita cuma berdoa dan yakin Tuhan akan kasih gitu, dan puji Tuhan dikasih satu. Setelah itu sudah stop lagi. Ya sudah bersyukur aja gitu ya. Gitu. Terima kasih Romo. Waktu kita minta dapat momongan, itu saya sering ke HKY Romo, Katedral Surabaya. Di sana ke Gua Maria, hanya doa aja Romo. Tuhan kalau memang kau berikan kesempatan kami untuk kau titipkan seorang anak, kami siap. Kalau tidak ya sudah, berarti waktunya kita cuma boleh berdua saja. Akhirnya tidak lama dari itu Frida hamil secara puji Tuhan, menakjubkan tanpa ya, ke dokter, tanpa obat dan sebagainya. Iya. Tuh, terima kasih Romo. Terima kasih Provisiat Nur Pak Tony Frit. Ya, terima kasih ya. Ya, keren. Oh ya, terima kasih ya Provisiat ya. Iya. Kita doakan. Kita masuk ke kota Firenze. Di Firenze kita mampir ke pabrik kulit. Nih si penjualnya, marketingnya menerangkan. Ini adalah rumah produksinya, rumah produksi kulit.